Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 593 Pembunuhan, semuanya mati. Lu Ming sangat penasaran. Ini sebenarnya melibatkan seluruh benua hutan belantara surgawi. Benar-benar mengejutkan. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi sayangnya Fei Sui tidak tahu banyak. Dia hanya menyebutkannya secara kebetulan. Pada saat ini, di sebuah istana megah di kota Hong, Qin King Fei sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa orang. Tuan muda kedua, apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming? Namun, di kota Hong, Anda tidak dapat bergerak kecuali Anda berada di tempat khusus. Bagaimana jika seorang pria paruh baya khawatir? Apa yang Anda takutkan? Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Anak itu memiliki terlalu banyak kekayaan. Selain ramuan kehidupan, siapa yang tahu berapa banyak lagi kekuatan kristal Upanishad yang dimilikinya? Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Mata Qin King Fei dipenuhi dengan keserakahan. Karena itu masalahnya, siapapun yang Tuan Muda rencanakan untuk dikirim harus dilakukan dengan bersih, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kata pria paruh baya itu. Biarkan 3 pembunuh pantom yang melakukannya. Ketiganya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV9, dan mereka sangat pandai mengoordinasikan pembunuhan. Seorang Raja Puncak pernah mati di tangan mereka. Intinya adalah, tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang kita. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka tidak akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Qin King Fei mencibir. Ide bagus, Tuan Muda kedua. Saya akan melakukannya sekarang. Dengan itu, pria parubaya itu pergi dengan tergesa-gesa. Berat, tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, pada akhirnya semuanya akan menjadi milikku. Gumam Qin King Fei, senyum dingin di wajahnya. Di restoran, mereka berdua makan dan minum sambil mengobrol. Hari sudah malam ketika pelelangan berakhir, tetapi setelah 3 putaran minuman, malam telah tiba. Terima kasih atas undanganmu hari ini, saudara Lu. Aku akan pergi sekarang. Saya akan membawa saudara Lu ke platform formasi teleportasi besok. Fei Sui berdiri dan pergi. Aku akan merepotkanmu. Lu Ming mengangguk. Setelah Fei Sui pergi, Lu Ming membayar tagihannya dan pergi juga. Lu Ming punya ide dan tidak kembali ke penginapan aslinya. Sebaliknya, dia berbelok beberapa jalan dan pergi ke penginapan lain untuk menghindari pengawasan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Berjalan ke dalam ruangan, Zhang Xuan mengeluarkan ramuan kehidupan dan membuka botol giok, di mana esensi kehidupan yang kuat segera menyembur keluar. Ramuan kehidupan, ini ramuan kehidupan. Lu Ming menutup botolnya, sedikit kegembiraan di matanya. Ayah, lukamu akhirnya bisa disembuhkan. Lu Ming bergumam. Lu Yuntian adalah seorang seniman bela diri yang jenius saat itu. Sebagai seorang seniman bela diri, Lu Ming sangat menyadari rasa sakit karena tidak bisa berkultivasi. Lu Yuntian tidak menunjukkannya di depan mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mendambakan seni bela diri dan kultivasi. Lu Ming tahu betul bahwa Lu Yuntian mendambakannya. Lu Ming telah bekerja keras untuk ini. Lu Ming kemudian menyimpan ramuan kehidupan di kuil tertinggi. Saat ini, dia merasakan bahaya. Ada bahaya. Mata Lu Ming menyipit. Bas, bas, bas. Pada saat itu, lebih dari 10 tanaman merambat tiba-tiba muncul di ruangan itu dan melilit Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan sinar tombak itu menghilang. Itu menghancurkan tanaman merambat dan dia bergegas keluar ruangan. Ledakan. Lu Ming baru saja bergegas keluar ruangan ketika sebuah botol logam besar menimpanya dari atas. Jaring besar keluar dari botol logam dan menutupi Lu Ming. Di bawah Lu Ming, tanaman merambat berkelok-kelok di sekelilingnya seperti ular berbisa. Bas, bas, bas. Di malam hari, 3 sosok berkedip dan menerkam Lu Ming seperti hantu. Masing-masing dari ketiga sosok itu memancarkan aura kuat dari puncak kerajaan bela diri LV9. Kamu sedang mencari kematian. Merusak. Lu Ming berteriak. Auranya meledak dan dia mengambil langkah dengan langkah menghentak 9 naga surga. Langit dan bumi bergemuruh dan tanaman merambat di bawahnya meledak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tombak, yang berisi kekuatan pemotongan konsep angin yang kuat, melesat menuju jaring besar, dan jaring besar itu hancur. Bas, bas, bas. Pada saat ini, ketiga sosok itu bergerak,
melancarkan pukulan terkuat. Gumpalan pedang Qi dan sinar pedang terbelah menjadi dua dan menyerang dua titik vital Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah anak panah menembus langit malam seperti aliran cahaya dan langsung menuju punggung Lu Ming. Itu terlalu cepat. Botol logam di atas kepalanya terus menekan. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Bahkan Raja tingkat puncak pun akan terbunuh jika dia lengah. Sayangnya, kekuatan tempur Lu Ming saat ini sudah jauh melebihi kekuatan Raja tingkat puncak biasa. 10.000 naga membunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan ratusan naga sejati tiga warna terbang ke segala arah. Bang! Botol giok dikirim terbang jauh oleh puluhan naga tiga warna. Kedua pembunuh di kiri dan kanan diserang oleh puluhan naga sejati. Mereka batuk darah dan menjerit dua kali sebelum tubuh mereka pecah dan mati di tempat. Anak panah itu adalah yang paling kuat. Itu menghancurkan lusinan naga sejati tiga warna, tapi juga menghilang. Ayo pergi. Di belakangnya, ekspresi sosok yang memegang busur berubah drastis, dan dia terus melarikan diri ke kejauhan. Kamu mencoba membunuhku, dan kamu masih ingin pergi. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Pada saat ini, gelombang kejut dari pertempuran telah menyebar sepanjang malam. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar untuk menonton. Betapa beraninya, seseorang benar-benar berani bergerak di kota Hong. Itu, pemuda di pelelangan itu, seperti yang diharapkan, seseorang menjadi serakah dan ingin mencuri harta karun itu. Sepertinya dia menendang pelat besi. Kekuatan bertarung pemuda itu begitu kuat. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Raja tingkat puncak. Di malam hari, terdengar suara diskusi. Seseorang mengenali Lu Ming. Bahkan ada orang yang rakus terhadap Lu Ming. Pada saat itu, mereka diam-diam senang karena mereka tidak bergerak. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Bayangan hitam itu sangat cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Dia menyusulnya dalam beberapa langkah. Mati. Sinar cahaya tombak melintas. Raungan marah sosok itu tidak ada gunanya, dan dia dipakukan ke tanah. Dalam sekejap, Lu Ming melahap esensi darah ketiga orang itu dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Dia kemudian meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming muncul 200 mil jauhnya. Dia menemukan tempat tanpa siapapun dan memasuki kuil tertinggi. Tidak ada yang bisa menemukannya di kuil tertinggi. Saya ingin tahu siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh saya. Qin King Fei. Orang pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah Qin King Fei. Dia telah berpindah tempat tinggal untuk sementara, tetapi dia ditemukan hanya dalam beberapa menit. Bisa dilihat betapa kuatnya orang di balik layar itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan orang lain. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia akan berangkat besok dan dia tidak mau menambah masalah. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, raungan marah Qin King Fei terdengar dari aula utamanya. Apa? Setelah membunuh Gui Yingsan, kami kehilangan jejak bocah itu. Sampah, semuanya sampah. Qin King Fei meraung. Tuan muda kedua, kekuatan tempur bocah itu jauh di atas perkiraan kami. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari Raja tingkat puncak. Faktanya, dia mungkin sedikit lebih kuat dari Raja tingkat puncak biasa. Pria parubaya itu berkata dengan cemberut. Qin King Fei menarik napas dalam-dalam. Matanya sangat dingin. Sepertinya aku harus meminta bantuan kakak. Tuan muda kedua ingin mengundang tuan muda pertama. Pria parubaya itu terkejut. Itu benar. Anak itu mau pakai formasi angkutan antar provinsi. Naif. Qin King Fei mencibir dan meninggalkan kediamannya. Bab 594 Kebanggaan Surga yang Tiada Taranya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, langit menjadi cerah. Lu Ming mengirim pesan ke salju yang berterbangan dan kemudian menuju ke arah jalur transportasi antar provinsi. Lu Ming melihat salju berterbangan di luar aula. Saudara Lu, aku menerima kabar bahwa kamu dibunuh tadi malam. Aku sudah mencoba mengirimimu pesan, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Fei Sui bertanya dengan cemas saat dia melihat Lu Ming. Tampaknya Fei Sui telah menerima kabar itu tadi malam. Mereka hanya beberapa badut, itu bukan masalah besar. Lu Ming tersenyum. Dia telah berada di kuil tertinggi selama sisa hidupnya,
jadi jimat transmisi suara gioknya secara alami tidak dapat mengirimkan pesan apapun. Mata indah Fei Sue bersinar. Dia telah menerima kabar bahwa pembunuhnya bukanlah badut, tetapi seseorang dengan kultivasi yang sangat kuat. Kemudian, berdasarkan mayatnya, dia menentukan bahwa itu adalah pembunuhan rangkap 3 pantom yang terkenal. Untuk bisa lolos dari pembunuhan 3 pantom kill dan bahkan membunuhnya, bisa dibayangkan kekuatan tempur orang tersebut. Fei Sue semakin penasaran. Apakah Lu Ming benar-benar dari wilayah Tianshuan? Sejauh yang dia tahu, hanya planet Sein dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tianshuan yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Nona terbang salju, ayo pergi ke susunan teleportasi antar domain. Kata Lu Ming. Fei Sue mengangguk dan membawa Lu Ming ke formasi transportasi antar provinsi. Setelah melewati 12 pos pemeriksaan, mereka tiba di sebuah alun-alun besar. Dari jauh, ada sebuah bangunan besar mirip altar di tengah alun-alun. Itu adalah formasi transportasi antar provinsi. Ada barisan tentara berbaju besi yang berjaga di sekitar altar. Tentu saja para prajurit tersebut bukanlah prajurit biasa. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri LV6, dan beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat raja di tingkat atas. Ini tempat yang penting, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan teriakan dingin, seorang pria parubaya muncul di depan mereka berdua. Mata Lu Ming berkedip. Pria parubaya ini adalah paman ke-8 King Fei, yang muncul terakhir kali. Saya di sini untuk mengambil formasi transportasi antar provinsi. Kata Lu Ming. Kamu masih di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa tidak ada lagi tempat? Cepat pergi. Pria parubaya itu berkata sambil melambaikan tangannya. Saya punya kuota sendiri. Lu Ming mengeluarkan token teleportasi zona spiritual. Apa? Mata pria parubaya itu menjadi gelap ketika dia melihat tanda penyeberangan wilayah di tangan Lu Ming. Dengan token itu, asal jelas identitasnya, bisa naik formasi angkutan antar provinsi. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Jadi Anda berhasil menawar token lintas wilayah. Baiklah, Anda memenuhi syarat untuk mengambil susunan teleportasi lintas wilayah. Domain mana yang Anda tuju, Anda tidak boleh meninggalkan lebih dari 20 domain dari domain Hong. Kata pria parubaya itu. Wilayah Tianshuan. Kata Lu Ming. Wilayah Tianshuan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, tentu, naik. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara suram terdengar. King Fei. Setelah mendengar suara ini, mata Lu Ming menjadi dingin dan dia berbalik. 2 sosok muda mendekat dengan cepat. Salah satunya adalah King Fei. Orang lainnya mengenakan jubah hijau. Dia tinggi dan memiliki ekspresi dingin. Dia memancarkan aura dingin dan menakutkan. King San. Fei Sue tiba-tiba berteriak kaget. Mata indahnya menatap pria berjubah hijau itu dengan kaget. King Fei, King San, kenapa kamu datang? Ketika pria parubaya itu melihat King Fei dan pria lainnya, dia tersenyum dan menghampiri mereka. Paman ke-8, kakakku dan aku datang ke sini untuk menangkap pria pemberani. King Fei tertawa dingin. Dia memandang Lu Ming dan berteriak, Lu Ming, beraninya kamu mencuri dari perbendaharaan istana surgawi surga Empyrean dan mencuri sejumlah besar kristal esoteris. Berlututlah dan tunggu hukumanmu. Saya telah mencuri dari Departemen Keuangan. Matamu yang mana yang melihat itu? Lu Ming mencibir. Apakah ada kebutuhan untuk melihatnya? Kristal niat yang kamu keluarkan semuanya hilang di perbendaharaan istana surgawi surga Empyrean. Masih ada beberapa di ring penyimpanan Anda. Cepat bawa mereka keluar untuk memeriksanya. Teriak King Fei. King Fei, kamu berbicara omong kosong. Perbendaharaan istana surgawi surga Empire dijaga sangat ketat sehingga bahkan ahli alam lautan jiwa pun tidak bisa masuk, apalagi Lu Ming. Kamu berbicara omong kosong. Fei Sue berteriak dengan marah. King Fei jelas-jelas mencoba menyalahkan Lu Ming tanpa bukti apapun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Fei Sue, inilah kebenarannya. Apakah Anda mencoba melindunginya? Petik 2. Teriak King Fei. Anda, dada Fei Sue terangkat. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Fei Sue, minggir. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melakukannya. Bocah ini harus tinggal dan diperiksa. Jika dia tidak bersalah,
tentu saja kami akan melepaskannya. Qin Qingshan melangkah maju dan berbicara. Meski suaranya tenang, namun dipenuhi dengan nada memerintah. Qin Qingshan, Anda adalah salah satu dari 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Apakah kamu tidak tahu malu seperti saudaramu? Petik 2. Fei Sue berteriak. Ku bilang, turunkan anak ini dulu. Ketika dia dinyatakan tidak bersalah, kami secara alami akan melepaskannya. Qin Qingshan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju, dan aura dingin memancar dari tubuhnya, menekan ke arah Lu Ming. Berat, menyerahlah tanpa perlawanan, atau kamu ingin aku mengambil tindakan. Jika Anda ingin saya mengambil tindakan secara pribadi, jangan katakan bahwa saya terlalu kejam jika Anda melukai tendon dan tulang Anda. Qin Qingshan memandang Lu Ming dengan tatapan acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming telah membunuh 3 pembunuhan pantom, dia tetap tidak terlalu memikirkannya. Dia menduduki peringkat ke-999 dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Qin Qingshan. Mata Lu Ming berkedip. Dia ingat bahwa dia telah melihat nama Qin Qingshan di daftar 1000 talenta terbaik. Dia menduduki peringkat 999 setelah konstelasi suci. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya para jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Kamu ingin melawanku? Hehehe. Qin Qingshan terkekeh, tetapi semua orang bisa mendengar nada menghina dalam suaranya. Haha, nak, kamu pikir kamu bisa melawan kakakku? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Qingfei tertawa. Saudara Lu, Fei Sue memanggil dengan lembut. Dia tahu betapa menakutkannya Qin Qingshan. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum. Semangat juang di matanya semakin kuat. Pertempuran dengan konstelasi suci sudah dekat setelah dia bergegas kembali ke wilayah Tianshuan. Apa salahnya menguji kekuatan seorang penguasa dalam daftar 1000 talenta terbaik? Lu Ming, kan, kamu tidak buruk. Setengah tahun yang lalu, kamu mungkin memenuhi syarat untuk bertarung denganku, tapi sekarang, kamu jauh dari itu. Qin Qingshan tersenyum dan maju selangkah. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuh Qin Qingshan. Itu sangat luas dan perkasa, memenuhi langit. Tekanan besar itu seperti gunung, menekan Lu Ming. Raja tingkat puncak. Tatapan Lu Ming berkedip. Budidaya Qin Qingshan telah mencapai puncak tingkat raja. Dia baru saja mengatakan bahwa Lu Ming mampu bertarung dengannya setengah tahun yang lalu. Ini berarti setengah tahun yang lalu, dia masih berada di tingkat raja. Sekarang, dia telah berhasil menerobos. Dari kelihatannya, bintang suci kemungkinan besar telah menembusnya juga. Bab 595 Formasi transportasi antar provinsi dihancurkan. Ayo, jika kamu bisa mengalahkanku, aku tidak keberatan tinggal. Aura yang kuat melonjak ke langit, menembus tekanan Qin Qingshan dalam sekali jalan. Itu benar, peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih rendah dari konstelasi suci. Jika bahkan Qin Qingshan tidak dapat dikalahkan, bahkan jika mereka kembali ke wilayah Tianshuan, kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi tandingan konstelasi suci. Lalu, apa bedanya jika mereka kembali atau tidak? Jika Anda punya nyali, coba saya lihat modal apa yang Anda punya. Niat yang sangat dingin menyebar dari tubuh Qin Qingshan. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan lapisan es bahkan terbentuk di tanah. Konsep es. Apa yang dipahami Qin Qingshan adalah konsep es. Bas. Cahaya pedang sedingin es keluar dari tubuh Qin Qingshan. Itu sangat dingin saat menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengepalkan tangannya di udara. Tombak panjang mengembun dan dia menusukkannya ke depan. Serangan tombak ini hanya mengandung maksud angin dan api. Ledakan. Cahaya pedang dan cahaya tombak saling bertabrakan. Kekuatan itu melesat ke segala arah. Es dan api memenuhi udara, dan angin menderu-deru. Kaca-kaca. Para prajurit lapis baja menggerakkan tubuh mereka dan berdiri berjajar. Tubuh mereka memancarkan sinar cahaya esensi sejati, yang mengimbangi semua ki yang tersebar. Qin Qingfei mundur dengan cepat, menghindari ki yang cepat. Adapun Fei Sue, dia mundur beberapa langkah dan menghindari kekuatan itu. Mata indahnya tertuju pada lapangan. Adapun paman ke-8 Qin Qingfei, dia mundur 2 langkah dan memblokir kekuatan tersebut. Setelah ledakan, Lu Ming dan Qin Qingshan tidak bergerak sama sekali. Jadi Anda telah memahami 2 maksud. Menarik. Ambillah ini, tebasan pedang es salju yang membanggakan. Mati. Qin Qingshan berteriak dengan dingin.
Cahaya pedang yang lebih kuat meledak dan menebas Luming. Ini adalah cahaya pedang yang sepenuhnya dipadatkan dengan niat dan esensi sejati. Itu sangat menusuk tulang dan kemanapun cahaya pedang itu lewat, kristal es seputih salju muncul di angkasa. Bilah ini lebih kuat dari bilah sebelumnya. Ledakan. Saat ini, tubuh Luming dikelilingi oleh api. Di dalam kobaran api, ada bekas petir. Di luar petir, angin bertiup kencang. Angin, api, dan guntur, ketiga niat tersebut meletus pada saat yang bersamaan. Serangan naga sejati. Naga sejati tiga warna meraung dan terbang keluar, berbenturan dengan pancaran pedang sedingin es. Seketika, alam niat memenuhi udara dan esensi sejati mulai menyiksanya. Di sisi Qin Qingshan, gelombang udara dingin menyebar, membentuk lapisan kristal es tebal di tanah. Di pihak Luming, konsep tiga warna sedang berkecamuk. Langkah ini sekali lagi berakhir imbang. Tiga maksud, serunya. Wajah Qin Qingshan sangat suram. Adapun Qin Qingfei, Fei Sui, dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Kekuatan Luming telah melebihi ekspektasi mereka. Lumayan, kamu bisa membuatku serius. Suara Qin Qingshan bergema. Telapak tangannya bersinar, dan pedang perang yang diliputi oleh niat dingin yang tak tertandingi muncul di tangannya. Apakah ini serius? Bibir Luming menyeringai. Angin Lightning Spear muncul di tangannya. Semangat juang yang melonjak bangkit dan seberkas cahaya tombak membubung ke langit. Bangga salju 8 tebasan. Mati. Qin Qingshan berteriak pelan. Tubuhnya membawa hembusan angin dingin saat dia menerkam ke arah Luming. Cahaya pedang seputih salju dan sedingin es meledak dari tangan Qin Qingshan. Setelah tebasan pertama, tebasan kedua menyusul. Pedang demi pedang, kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, esensi vital dalam tubuh Luming juga sedang mendidih. Tubuh kuat kelas 7-nya juga meledak. Dikombinasikan dengan tiga konsep, itu berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan meledak. Ledakan, ledakan. Kedua sosok itu saling bertabrakan. Lampu pedang dan tombak saling membombardir secara sembarangan. Langit dan bumi sedikit bergetar akibat benturan keduanya, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan keduanya. Keduanya bertarung dari tanah ke langit, bertukar puluhan gerakan dalam sekejap. Bas, bas. Kemudian, keduanya berpisah dan berdiri di sisi berlawanan dari kehampaan. Mata Qin Qingshan sangat suram. Niat membunuhnya seperti badai. Dia adalah talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Sepanjang sejarah, dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan seseorang dengan level lebih tinggi. Sekarang, Luming, yang baru berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, telah menantangnya, dan dia bahkan tidak bisa menang dengan mudah. Jika ini menyebar, reputasinya pasti akan sangat berkurang. Dia tidak sanggup menanggung ini. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak hanya akan menghentikan Luming hari ini, tetapi dia juga akan mengambil nyawanya. Dia hanya bisa menebus reputasinya dengan membunuh Luming. Membunuh. Qin Qingshan meraung, auranya semakin kuat. Bas. Namun, pada saat ini, altar formasi teleportasi regional tidak jauh dari situ memancarkan cahaya terang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara dan membentuk pusaran besar. Sesosok tiba-tiba muncul di altar. Pria ini tampak berusia 30-an. Rambut panjangnya tergerai, dan dia mengenakan jubah abu-abu. Labu anggur besar tergantung di pinggangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pria ini muncul, pusaran di langit tidak menghilang. Sebaliknya, ia bergetar hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Nes, bukankah aku baru saja memakan salah satu telurmu? Apakah ada kebutuhan untuk mengejarku? Pria itu bergumam. Tapi saat berikutnya, suara gemuruh datang dari pusaran. Sebuah cakar bersisik terulur dari pusaran dan meraih pria itu. Sosok pria itu melintas dan dia terbang menuruni altar. Bang! Cakar itu menghantam altar. Altar itu bergemuruh dan kemudian meledak, membuat kerikil beterbangan kemana-mana. Begitu altarnya hancur, pusarannya menyusut dengan cepat. Raungan enggan datang dari pusaran, dan cakar yang bersisik juga ditarik dan menghilang. Aiya, formasi transportasi antar provinsi hancur. Sepertinya saya harus bepergian sendiri. Saya pikir saya mungkin malas. Pria berotot itu bergumam sambil mengambil labu anggur di pinggangnya dan meneguknya beberapa kali. Di tempat kejadian, semua orang menatap pria ini dengan kaget.
Siapa pria ini? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Yang lebih penting lagi, formasi transportasi antar provinsi hancur gara-gara dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Luming membesar dengan cepat. Dia tidak bisa menerimanya. Formasi teleportasi antar domain dihancurkan. Bagaimana dia akan kembali? Waktu setengah tahun telah habis. Ada yang merusak formasi transportasi antar provinsi. Serang dan tangkap orang ini. Paman ke-8 Qin King Fei tiba-tiba bereaksi dan meraung histeris. Ia membidangi formasi transportasi antar provinsi. Sekarang setelah dihancurkan di depannya, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Ratusan tentara di lokasi kejadian bergerak dan mengepung pria tersebut. Ratusan aura kuat berkumpul dan itu menakutkan. Yang terlemah dari ratusan orang ini berada di ranah Raja Bela Diri level 6, dan lebih dari 50 di antaranya adalah Raja tingkat atas. Bahkan tingkat Raja Puncak harus mundur ketakutan ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu. Namun, pria berotot itu sepertinya tidak melihatnya. Dia mengambil labu anggur dan mulai minum lagi. Bicaralah, siapa kamu? Mengapa mereka menghancurkan formasi teleportasi antar domain Istana Surgawi Surga Empyrean? Katakan sejujurnya padaku, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Paman ke-8 Qin King Fei memarahi. Bab 596 Pertarungan hebat dengan Qin Qingshan. Saya berkata, saudaraku, kamu tidak terlihat terlalu tua, tetapi kamu sudah tua dan buta. Altar ini jelas hancur oleh cakar itu. Apa hubungannya denganku? Kata pria berotot itu. Setelah dia selesai berbicara, dia meneguk anggur lagi. Dia nakal dan liar. Omong kosong. Kaulah yang menarik cakar itu. Tidak, saya curiga Anda menggunakan tabir asap. Kaulah yang memadatkannya. Sekarang, menyerahlah. Teriak paman ke-8 Qin King Fei. Mata pria tegap itu menyapu sekeliling, dan dia benar-benar tertawa. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di sini. Yuk, kita lakukan satu per satu. Setelah selesai, kita bisa membicarakan bisnis saya. Kemudian, dia mengambil kursi, duduk, dan meminum beberapa teguk anggur lagi. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Apakah kalian ingin sedikit teguk? Gratis. Pria tegap itu melihat sekeliling dan berkata, bermain bodoh. Serang dan jatuhkan dia. Paman ke-8 Qin King Fei meraung. Membunuh. Membunuh. Ratusan tentara lapis baja berteriak, dan momentum mereka seperti pelangi. Ratusan Zhen Yuan yang kuat berkumpul dan benar-benar membentuk telapak tangan besar, yang menyambar pria kuat itu. Ini adalah serangan gabungan. Dengan ratusan tentara yang bekerja bersama, bahkan Raja tingkat puncak pun akan ditindas tanpa ada peluang untuk melarikan diri. Namun, pria berotot itu bahkan tidak mengedipkan mata. Dia membuka mulutnya dan menyesap anggur lagi. Kemudian, setetes anggur keluar. Pria berotot itu menjentikkan setetes anggur dengan jarinya, dan tetesan itu terbang menuju telapak tangan besar di langit. Tidak ada suara sama sekali, tapi pemandangan mengejutkan muncul. Ketika setetes anggur menyentuh telapak tangan besar itu menghilang tanpa suara. Mata semua orang membelalak kaget. Setetes anggur dapat dengan mudah hancurkan serangan gabungan ratusan tentara lapis baja. Jenis budidaya apa ini? Tingkat samudera spiritual, Anda adalah makhluk kuat di tingkat samudera spiritual. Paman ke-8 Qin King Fei berteriak kaget. Pria berotot itu tidak berkomentar dan tidak menjawab. Dia meneguk anggur 2 kali lagi dan berkata, lanjutkan urusanmu. Setelah selesai, kita bisa membicarakan bisnis saya. Ekspresi paman ke-8 Qin King Fei tidak yakin. Dia mengeluarkan jimat giok dan mengirimkan beberapa pesan. Lalu, dia berkata kepada Qin Qingshan, Qingshan, cepat tangkap bocah itu. Saya sudah mengirim pesan ke Istana Guru dan yang lainnya. Mereka akan segera tiba. Baiklah. Qin Qingshan mengangguk dan menatap Luming lagi. Luming, saya tidak menyangka akan ada ahli seperti Anda di wilayah Tianxuan selain planet suci. Sekarang formasi transportasi antar provinsi telah hancur, Anda tidak dapat kembali ke wilayah Tianxuan. Mari kita bertarung dengan baik. Semangat juang Qin Qingshan melonjak ke langit, dan cahaya pedang menjadi lebih cemerlang. Pandangan Luming tertuju ke arah altar, merasa sedikit marah. Altar telah dihancurkan. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Qingshan dan berkata dengan tekad, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Baiklah,
Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tempur puncakku, teknik transformasi es. Teriak Qin Qingshan. Sesaat kemudian, aura yang lebih dingin menyebar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak transparan, seolah-olah dia telah berubah menjadi balok es yang dalam. Bahkan rambutnya telah memutih. Namun, auranya menjadi lebih kuat. Wilayah Tianxuan. Mata pria itu berbinar ketika mendengar kata, wilayah Tianxuan. Dia memandang Lu Ming dengan penuh minat. Bertarung. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, rambut panjangnya terbang tertiup angin, dan auranya sangat mengesankan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lu Ming maju selangkah. Tombak panjangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meluas dengan cepat, menjadi sebesar gunung, meledak ke arah Qin Qingshan. Merusak. Qin Qingshan membuka mulutnya dan meludahkan sungai es, yang mengalir menuju cahaya tombak. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar, dan pancaran tombak terlempar ke atas. Lu Ming meminjam kekuatannya dan terbang tinggi ke langit. Memotong. Saat berikutnya, Qin Qingshan memadamkan cahaya pedang yang besar. Itu sangat menakutkan, dan kekosongan itu bergetar seolah-olah akan terbelah menjadi dua. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Kemudian, langkah kedua dan ketiga. Dengan 3 langkah, ruang itu meledak, dan cahaya pedang tersebar di udara. Suara mendesing. Qin Qingshan menjadi satu dengan pedangnya dan menerkam ke arah Lu Ming seperti sinar cahaya sabre. Ledakan. Keduanya saling bertabrakan. Tubuh mereka mundur sedikit sebelum mereka saling bertabrakan lagi. Pada saat ini, Qin Qingshan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang itu bersiul dan tak henti-hentinya menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombaknya seperti seekor naga. Tombak panjang itu menari-nari di udara, dan auman naga bergema saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Qin Qingshan. Namun, Lu Ming perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Raja Puncak juga dikenal sebagai ahli alam jiwa setengah langkah. Dia hanya berjarak setengah langkah dari lautan alam jiwa, dan sangat kuat. Dalam hal kekuatan tempur, tingkat Raja Puncak 2 tingkat lebih kuat dari Raja Bela Diri Puncak LV9. Adapun Qin Qingshan, dia adalah favorit surga yang tiada taranya, dan dia bisa bertarung melawan lawan 2 tingkat di atasnya. Qin Qingshan bisa membunuh Raja tingkat puncak biasa dengan satu gerakan. Meskipun Lu Ming kuat, budidayanya hanya berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Dia masih ditekan oleh Qin Qingshan. Namun, tidak mudah bagi Qin Qingshan untuk mengalahkan Lu Ming. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Meskipun Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih berhasil menahan serangan tersebut. Apakah ini talenta yang ada dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur? Ini sungguh kuat. Pikiran Lu Ming berpacu. Berat, apakah kamu ingin aku menuliskan sebuah prasasti agar kamu menggunakan Yuan yang sebenarnya? Dandan berbisik di telinga Lu Ming. Tidak dibutuhkan. Lu Ming menjawab. Kultivasinya meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Ini bisa dikatakan gila. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Tidak mudah untuk mengendalikannya sepenuhnya. Dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membiasakan diri. Sekarang, dia bisa menggunakan Qin Qingshan untuk melatih kekuatannya sendiri sehingga dia bisa mengendalikannya dengan sempurna. Pertempuran berlanjut, tetapi pada saat ini, 3 sosok muncul tanpa suara, memancarkan aura yang menakutkan. Ketua Istana, Wakil Ketua Istana Qin, Wakil Ketua Istana Wang, Anda di sini. Inilah orang yang menghancurkan altar teleportasi. Paman ke-8 Qin Qingfei sangat gembira saat melihat mereka bertiga. Dia terbang dan membungkuk hormat. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih tetapi kulitnya kemerahan. Dia adalah penguasa istana dari sub-istana Hongyu dari Istana Surgawi di Tian. 2 lainnya berusia paruh baya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya kekar dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Mereka bertiga memasang ekspresi sangat muram saat mereka melihat pria berotot itu. Namun, ketika penguasa istana dari sub-istana domain besar melihat orang kuat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sedikit terkejut dan sedikit hormat. Beraninya kamu menghancurkan susunan teleportasi antar domain dari Istana Surgawi Surga Empirean. Katakan padaku, siapa dirimu? Di sampingnya, pria parubaya memandang pria tegap dengan ekspresi muram dan memarahi. Wakil Istana Tuan Qin, jangan kasar.
Ketua istana berambut putih tiba-tiba berseru. Yang lain tercengang dan menatap guru istana rambut putih dengan bingung. Haha, Tuan Yan, mengapa kamu datang ke wilayah Hong? Kepala istana rambut putih datang ke sisi pria itu, membungkuk, dan tersenyum. Bab 597 Yan Kuangtu. Ini membuat orang lain di sampingnya tercengang. Kemudian, mereka memandang pria kuat itu dengan kaget. Mungkinkah orang ini adalah tokoh utama di Istana Surgawi Kaisar Surga? Kalau tidak, mengapa ketua istana rambut putih, seorang ketua istana regional dengan budidaya tingkat samudera spiritual, begitu menghormatinya? Pria tegap itu dengan santai melirik ke arah kepala istana berambut putih, menyesap anggur, dan berkata dengan acuh tak acuh, lihat ke sana dulu, lihat ke sana dulu. Dia menunjuk pertempuran antara Lu Ming dan Qin Qingshan dan terus menonton dengan penuh minat. Kepala istana berambut putih tidak berani mengatakan apapun dan mulai menonton. Ekspresi tuan istana berubah. Raja bela diri puncak LV9 memiliki kekuatan tempur seperti itu. Siapa orang ini? Saya tidak memiliki orang seperti itu di domain yang bagus. Dari mana dia datang? Kepala istana rambut putih mau tak mau berkata. Hehe, ku dengar anak itu berasal dari wilayah Tianshuan. Bagaimana itu? Kamu cukup kuat, bukan? Pria tegap itu terkekeh. Jadi, kamu berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Yan. Wilayah Tianshuan benar-benar penuh dengan talenta. Kepala istana yang berambut putih menghela nafas dan merasa tersanjung. Adapun orang lain di samping, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka memandang pria kuat itu dengan mata penuh hormat. Lu Ming dan Qin Qingshan tidak mengetahui semua ini. Pertarungan mereka telah mencapai titik panas. Qin Qingshan telah menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Dia harus mengalahkan Lu Ming hari ini. Namun, meskipun Lu Ming dirugikan, dia sangat ulet dan ditahan secara paksa olehnya. Terlebih lagi, Lu Ming tampaknya menjadi lebih berani seiring berlangsungnya pertempuran. Keren-keren. Saya menjadi lebih baik dalam mengendalikan kekuatan saya sendiri. Mata Lu Ming berbinar. Saat ini, keduanya telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Meskipun Qin Qingshan kuat, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Lu Ming sekarang memiliki gagasan yang lebih baik tentang kekuatan tempur dari 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, atau setidaknya, beberapa yang terakhir. Konstelasi suci berada di peringkat di atas Qin Qingshan, tetapi hanya satu peringkat lebih tinggi. Bahkan jika itu lebih kuat dari Qin Qingshan, ada batas kekuatannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, keduanya terlempar ke belakang. Lu Ming mundur 200 meter sementara Qin Qingshan mundur 150 meter. Benar, ayo akhiri pertarungan ini di sini. Pada saat ini, orang kuat itu berbicara. Qin Qingshan meliriknya dengan santai dan tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia meraung dan hendak bergegas menuju Lu Ming. Qingshan, hentikan. Ayo pergi. Wakil istana Master Qin berteriak dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan muncul di depan Qin Qingshan. Ayah, kenapa ayah menghentikanku? Hari ini, aku pasti akan menghancurkannya. Qin Qingshan meraung. Jika dia tidak bisa sepenuhnya mengalahkan Lu Ming dalam pertempuran hari ini, reputasinya pasti akan sangat terpengaruh. Dia sudah berada di urutan terbawah dalam daftar, dan akan sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia akan keluar dari daftar saat lagu itu diaransemen ulang lagi. Qingshan, aku sudah bilang padamu untuk berhenti, jadi berhentilah. Wajah wakil istana Lord Qin menjadi gelap saat dia memarahi. Ekspresi Qin Qingshan berubah. Ayahnya jarang marah padanya. Apa yang terjadi hari ini? Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat putri berambut putih berdiri dengan hormat di samping pria itu. Matanya berkilat seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia memandang Lu Ming dengan enggan, lalu berjalan ke sisi wakil kepala istana Qin. Haha, ini sudah berakhir. Kalau begitu aku akan pergi. Pria itu bangkit dan menggeliat. Dengan lambaian tangannya, kursi di tanah menghilang. Dia melangkah menuju Lu Ming. Bocah cilik, ikuti aku. Pria berotot itu berkata kepada Lu Ming. Pergi bersamamu. Mata Lu Ming berkedip dan wajahnya menjadi gelap. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria kuat ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana formasi transportasi antar provinsi bisa hancur? Berat, apakah kamu tidak ingin kembali ke wilayah Tianshuan? Aku akan mengirimmu kembali.
Kata pria berotot itu. Apakah kamu punya cara untuk mengirimku kembali ke wilayah Tianshuan? Lu Ming tercengang. Apa yang salah? Anda tidak percaya padaku. Kebetulan aku juga akan kembali ke wilayah Tianshuan, jadi tidak apa-apa jika aku mengajakmu kembali. Petik 2. Pria tegap itu meminum seteguk anggur dan berkata, saya lakukan. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Dia telah melihat bagaimana kepala istana berambut putih dan yang lainnya menghormati pria ini. Pria ini pasti memiliki jati diri yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar punya cara. Lu Ming hanya bisa berpegang pada secercah harapan. Senior, tunggu aku. Lu Ming berseru dan terbang menuju salju yang beterbangan. Mata indah Fei Sue dipenuhi cahaya. Kekuatan Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Jika dia bisa melawan Qin Qingshan di alam Raja Bela Diri tingkat 9, maka Lu Ming akan menjadi lebih kuat ketika dia mencapai puncak alam raja. Dia mungkin bisa bertarung melawan 700 atau 800 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Nona terbang salju, aku berangkat. Saya berhutang budi kepada Anda atas bantuan Anda selama periode waktu ini. Ini adalah untuk Anda. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Fei Sue. Fei Sue mengambilnya secara tidak sadar. Kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan terbang menuju pria berotot itu. Pria berotot itu melambaikan tangannya dan aliran inti penting melilit Lu Ming. Dia berteriak, ayo pergi. Saat berikutnya, Lu Ming dan pria berotot itu menghilang. Pikiran Fei Sue memasuki cincin penyimpanan dan matanya bersinar. 2000 kristal emas tergeletak dengan tenang di cincin penyimpanan, memancarkan niat yang kuat. Saudara Lu, Fei Sue mendongak dan melihat Lu Ming telah menghilang. Ayah, siapa orang itu? Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja setelah menghancurkan formasi transportasi antar provinsi? Qin Qingshan bertanya pada wakil istana Lord Qin. Wakil istana Lord Qin merenung sejenak dan menatap istana Lord yang berambut putih. Kepala istana berambut putih mengangguk dan berkata, kamu benar, dia adalah Yan Kuangtu. Apa? Semua orang di tempat itu membelalak kaget. Penglihatan Lu Ming kabur. Saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di luar kota besar. Cepat, sangat cepat hingga sulit dipercaya. Nak, dari mana asalmu di wilayah Tianshuan? Pria berotot itu mengukur Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Saya dari pegunungan Yundi di bagian timur wilayah Tianshuan. Kata Lu Ming. Bagian timur wilayah Tianshuan. Kebetulan sekali. Saya juga berasal dari wilayah Tianshuan bagian timur. Waktu benar-benar berlalu. Dalam sekejap mata, saya belum kembali ke wilayah Tianshuan selama beberapa dekade. Kali ini, saya mendengar sesuatu telah terjadi pada kota kuno yang tandus, jadi saya kembali untuk melihatnya. Pria berotot itu meneguk anggur beberapa kali dan melihat ke arah timur. Kota kuno yang terpencil. Mata Lu Ming berbinar tapi dia tidak banyak bicara. Setelah merenung sejenak, Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, saya ingin tahu kapan kita akan kembali ke wilayah Tianshuan. Haha, kenapa terburu-buru? Aku tidak keberatan minum-minum bersamamu untuk sementara waktu. Pria itu tertawa dan mendarat di sebuah bukit di luar kota Hong. Kemudian, dia dengan santai duduk di tanah dan mengeluarkan daging panggang dari cincin penyimpanannya dan mulai makan. Lu Ming tidak punya pilihan selain duduk di samping. Akan lebih mudah bepergian setelah makan dan minum sepuasnya. Ayo, makanlah juga. Pria berotot itu melemparkan labu anggur itu ke Lu Ming. Bab 598 merobek angkasa. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyesapnya. Namun, ekspresi Lu Ming berubah saat dia menyesap anggurnya. Dia merasa seteguk anggur telah berubah menjadi nyala api yang membakar perutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, seteguk anggur berubah menjadi gelombang energi yang menakutkan dan panas yang menghantam tubuh Lu Ming seperti gelombang badai. Dari luar, orang dapat melihat bahwa tubuh Lu Ming berkembang pesat seolah-olah dia akan meledak kapan saja karena energi ini. Terlalu kuat, energi ini terlalu kuat. Jarang sekali pria itu memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Jika Lu Ming tidak tahan, dia akan membantu. Melahap. Pada saat ini, Lu Ming menggeram pelan. Kekuatan melahap yang kuat terpancar dari tulang punggungnya, melahap semua energi tak terbatas di tubuhnya.
Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh untuk menyempurnakannya. Setengah jam kemudian, Lu Ming menghela nafas panjang dan membuka matanya. Kilatan petir melintas di matanya, dipenuhi aura menakutkan. Energi yang murni dan agung. Lu Ming diam-diam kagum. Dia merasa energi dari seteguk anggur itu lebih menakutkan daripada energi dari pemurnian jutaan kristal roh kelas atas. Jika bukan karena alam niat Lu Ming belum menerobos, dia merasa bahwa dia bisa menggunakan energi dari seteguk anggur itu untuk menerobos menjadi raja tingkat puncak. Tentu saja ini hanyalah ilusi. Dia tidak bisa menerobos ke ranah raja tingkat puncak hanya dengan beberapa juta kristal roh tingkat tertinggi. Namun, inti esensial Lu Ming menjadi lebih tebal dan murni. Itu telah mencapai batasnya. Seteguk anggur memiliki energi yang lebih menakutkan daripada jutaan kristal roh kelas atas. Lu Ming terkejut. Dia telah melihat pria berotot itu meneguk anggur. Tidak buruk, tidak buruk. Anda telah memurnikan seteguk anggur saya hanya dalam waktu setengah jam. Ini pertama kalinya aku bertemu pria kecil sepertimu. Pria berotot itu memandang Lu Ming dengan kaget. Terima kasih banyak atas anggur seniornya. Kata Lu Ming. Apakah kamu ingin beberapa suap lagi? Kata pria berotot itu. Tidak, aku tidak menginginkannya. Petik 2. Lu Ming melambaikan tangannya berulang kali. Ranah niatnya belum menembus, jadi meminumnya akan sia-sia. Saya Lu Ming. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Lu Ming bertanya setelah hening beberapa saat. Aku, Yan Kuangtu, apakah kamu pernah mendengarnya? Pria tegap itu berkata sambil tersenyum tipis. Apa, kamu adalah Yan Kuangtu? Mata Lu Ming melebar karena terkejut. Yan Kuangtu adalah nama yang tidak diketahui oleh banyak orang di Istana Langit Empirean. Hal ini terutama berlaku untuk penjaga Dewa di Tian di wilayah Tianxuan. Seluruh hidup Yan Kuangtu adalah sebuah legenda. Yan Kuangtu berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia berasal dari desa kecil tak dikenal di bagian timur wilayah Tianxuan. Namun, dengan bakatnya yang tak tertandingi, ia tumbuh dari seorang pemuda di desa pegunungan kecil, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi favorit surga yang langka di wilayah Tianxuan. Belakangan, dia bahkan dihargai oleh Dewa Yang Maha Esa Sembilan Matahari dan diterima sebagai murid. Setelah diterima sebagai murid oleh Paragon Sembilan Matahari, dia menunjukkan bakat yang bahkan lebih mengerikan. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dan jenius tingkat iblis semuanya ditekan olehnya. Dia menginjak semua jenius dan bangkit, menjadi ahli puncak istana surgawi surga Empirean. Dikatakan bahwa budidaya Yan Kuangtu tidak lagi lebih lemah dari tuannya, supremasi 9 Yang. Orang legendaris ini berdiri di depan Lu Ming dalam keadaan hidup dan sehat. Lu Ming memiliki perasaan yang paling istimewa. Ini karena sisa jiwa dari 9 matahari yang maha tinggi saat ini berada di kuil tertinggi. Supremasi 9 matahari dapat dianggap sebagai setengah dari guru Lu Ming. Tanpa supremasi 9 matahari, Lu Ming tidak akan seperti sekarang ini. Karena Yan Kuangtu adalah murid tertinggi 9 matahari, Lu Ming merasa lebih dekat dengannya. Haruskah aku memberitahu Yan Kuangtu tentang 9 matahari tertinggi? Tidak, tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Hal ini melibatkan terlalu banyak orang. Saya tidak bisa mengambil risiko. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming tetapi dia segera menolaknya. Pertama-tama, masalah ini terlalu keterlaluan. Selain itu, Yan Kuangtu kini dihargai oleh Kaisar Bela Diri di Yi. Bagaimana jika dia ada di sisinya? Jika dia mengatakannya, bukankah dia akan mencari kematian? Lu Ming memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Setidaknya, dia tidak akan mengatakan apapun sebelum dia cukup kuat. Jadi itu senior Yan. Nama senior bergema seperti guntur di telingaku. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Haha, sama-sama. Baiklah, saya akan membawamu kembali ke wilayah Tianxuan sekarang. Yan Kuangtu tertawa. Kembali. Bagaimana kita kembali dari sini? Lu Ming penuh keraguan. Tentu saja kami akan terbang kembali. Yan Kuangtu tersenyum. Sesaat kemudian, aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Aura ini bahkan lebih megah dari lautan luas, sedalam alam semesta. Saat aura ini muncul, Yan Kuangtu segera menariknya kembali. Namun, Lu Ming masih terkejut. Dia merasa bahwa di depan aura ini, raja tingkat puncak bagaikan semut atau debu. Pada saat ini, Dandan menundukkan kepalanya karena ketakutan,
dan telapak tangannya memegang erat bahu Luming. Huala, Yan Kuangtu mengulurkan tangannya dan menggambar garis di udara. Ruang itu terkoyak seperti selembar kertas, memperlihatkan celah spasial yang dalam dan gelap gulita. Ayo pergi. Yan Kuangtu meraih lengan Luming dan melangkah ke celah spasial. Dalam sekejap, Luming merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Di sekelilingnya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Beberapa saat kemudian, langit tiba-tiba menjadi cerah. Luming menyadari bahwa mereka telah muncul di langit di atas pegunungan yang luas. Kemudian, Yan Kuangtu mengulurkan tangannya dan menggambar garis di udara. Ruang itu kembali terbuka. Yan Kuangtu membawa serta Luming dan melangkah ke celah spasial. Dia merobek ruang. Dia merobek ruang. Jika kekuatan seseorang belum mencapai tingkat yang sulit dipercaya, akan sangat sulit untuk melakukannya. Luming sangat terkejut. Tidak lama kemudian, mereka muncul di atas danau lainnya. Yan Kuangtu terus menerobos ruang. Proses ini berulang saat mereka menuju wilayah Tianxuan. Wilayah Tianxuan, kota Tianxuan. Hari-hari ini, suasananya sangat ramai. Di mana-mana dihiasi lampion dan spanduk berwarna-warni, dan suasananya ceria. Ini karena jenius nomor 1 di wilayah Tianxuan, Shen Xingchen, yang berada di posisi teratas dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, akan menikahi putri dari sub-istana Master Tianxuan. Banyak orang dari seluruh wilayah Tianxuan datang untuk memberi selamat padanya. Dalam beberapa hari terakhir, gerbang kota Tianxuan telah dibuka lebar-lebar, dan semuanya gratis. Di tingkat pertama kota Tianxuan, ada sebuah alun-alun besar. Ribuan meja telah disiapkan. Hari ini adalah hari pernikahan Mulan dan konstelasi suci. Banyak orang menuju alun-alun. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal di wilayah Tianxuan. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Di tepi alun-alun, di paviliun, Mu Xiuyuan dan penguasa istana-istana timur, Mu Zeng, berdiri berdampingan, memandangi kerumunan yang ramai di bawah. Sepertinya tidak ada yang bisa diubah. Laner, gadis itu, ingin melawan, tapi pada akhirnya, dia tetap berakhir seperti ini. Mu Zeng menghela nafas. Luming telah menghilang selama setengah tahun. Kenapa ya? Banyak orang di dunia luar mengatakan bahwa Luming takut dan tahu bahwa dia bukan tandingan konstelasi suci, jadi dia bersembunyi. Saya tidak percaya ini sama sekali. Dengan kepribadian Luming, bahkan jika dia bukan tandingan konstelasi suci, dia akan tetap bertarung. Kata Mu Xiuyuan, waktunya terlalu sedikit. Memang benar akan sulit bagi Luming untuk mengalahkan konstelasi suci. Untung dia tidak muncul. Itu juga bagus untuk Luming. Mu Zeng menghela nafas. Bab 599 Luming bersembunyi. Saat ini, mata Mu Zeng dan Mu Xiuyuan melihat keluar. Di langit, beberapa sosok perlahan mendekat. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua ada di sini. Xiuyuan, ayo keluar. Mu Zeng menarik Mu Xiuyuan dan juga melangkah ke udara untuk menemui orang-orang itu. Salam, kakak kedua. Mu Zeng berseru. Salah satu dari dua orang di depan adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih, dan yang lainnya adalah seorang lelaki kekar yang tampak berusia 50-an. Pria kekar berusia 50-an itu adalah kakak laki-laki Mu Zeng, ayah Mulan, dan penguasa istana surga istana mistik saat ini, Mu Tian. Orang tua berambut putih itu adalah saudara kedua Mu Zeng, Mu Yi. Usia pusat kekuatan seni bela diri tidak dapat dibedakan berdasarkan penampilan. Mu Tian, misalnya, adalah yang tertua. Namun, dia tampak seperti baru berusia 50-an. Ini karena budidayanya adalah yang paling mendalam dan dia telah menerobos ke alam roh lautan. Jadi, dia terlihat paling muda. Adapun Mu Yi dan Mu Zeng, mereka berdua tampak seperti orang tua. Salam, paman tertua, paman kedua. Mu Xiuyuan melangkah maju dan membungkuk. Ayah Mu Xiuyuan adalah anak kelima, tapi dia tewas dalam pertempuran di tahun-tahun awalnya. Ya, ayo naik dan duduk. Mu Tian mengangguk dan berjalan ke peron. Di bagian atas alun-alun, terdapat deretan platform tinggi, khusus untuk diduduki oleh orang-orang berstatus tinggi. Setelah mereka duduk, mereka mulai mengobrol. Saudara keenam, kudengar Luming berasal dari istana timurmu. Dia sangat sombong sebelumnya dan benar-benar menantang konstelasi suci. Sekarang, dia bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakinya.
Mu Yi memandang Mu Zeng dan berkata sambil tersenyum tipis. Kakak kedua, Lu Ming kemungkinan besar tertahan oleh sesuatu. Dia mungkin tidak bersembunyi. Rumor dari dunia luar tidak bisa dipercaya. Kata Mu Zeng. Hehe, benarkah begitu? Saya mendengar bahwa Lu Ming menantang konstelasi suci karena Laner. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Anda tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang status Anda sendiri. Apakah Laner layak untukmu? Bahkan jika dia memiliki beberapa bakat, apakah klanmu saya kekurangan pemuda berbakat? Rasi bintang suci adalah yang tertinggi yang dipilih. Kata Mu Yi sambil tersenyum dingin. Bahkan jika mereka bersaudara-saudara, masih akan ada persaingan dan perselisihan. Mu Yi dan Mu Zeng selalu berselisih satu sama lain. Jadi, Mu Yi tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menyerang Mu Zeng. Paman kedua, menurutku tidak. Lu Ming bukanlah seorang jenius biasa. Beri dia waktu beberapa tahun dan dia pasti akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Mu Xiu Yuan menyela. Masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bodoh sekali, semudah itu masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Hanya berdasarkan pada seorang anak yang berasal dari daerah pegunungan bagian timur. Kaum muda sungguh aneh. Baiklah, para tetua sedang berbicara, jangan menyela. Mu Yi menegur dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Ekspresi Mu Xiu Yuan sedikit jelek, tapi dia tidak melanjutkan berbicara. Kakak memiliki mata yang bagus. Seng Xingchen, lahir dari klan Seng, cocok dengan klanmu kami. Selain itu, ia memiliki bakat yang tak tertandingi dan jenius yang tiada taranya. Dia pasangan yang cocok untuk LANR. Mu Yi tertawa. Mu Tian hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Mu Yi melanjutkan, kuncinya adalah kekuatan di pihak ibu konstelasi suci terlalu kuat. Selama kita bisa dekat dengan mereka setelah Laner dan konstelasi suci menikah, keluargamu kita akan bisa berkembang dengan mantap. Kami tidak akan bisa ditembus. Ekspresi Mu Zeng sedikit berubah setelah mendengar ini. Ini menjadi sedikit suram. Memang benar, Ibu Seng Xingchen memiliki latar belakang yang sangat hebat. Dia berasal dari istana utama Istana Surgawi Kaisar Surga dan merupakan keturunan langsung dari klan yang sangat kuat. Meskipun klanmu mereka sangat kuat di wilayah Tianxuan, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan istana utama Istana Dewa Langit Kaisar. Istana utama Istana Surgawi Surga Empyrean adalah inti dari istana. Rasi bintang suci tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang menakutkan. Lu Ming jauh lebih rendah dibandingkan itu. Di sebuah rumah besar di distrik keempat kota Tianxuan. Ini adalah kediaman keluarga Seng. Saat ini, sekelompok orang berkumpul di pintu masuk mansion dan mengobrol. Saya ingin melihat Lu Ming disiksa oleh Tuan Muda Bintang. Saya tidak menyangka pria itu akan bersembunyi dan tidak berani bertemu siapapun. Itu benar. Tidak kusangka aku telah menunggu selama setengah tahun dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Sungguh pengecut. Dia hanya tahu bagaimana berbicara besar dan pamer sesaat. Aku sudah memperkirakan hasil ini. Jika dia tidak bersembunyi dan benar-benar menantang Tuan Muda Xingchen, dia pasti akan mati. Di mata orang seperti itu, wajah bukanlah apa-apa, nyawanya pasti lebih penting. Ini semua adalah pahlawan keluarga Seng. Beberapa dari mereka bahkan pernah dipukuli oleh Lu Ming sebelumnya. Tentu saja, mereka berharap konstelasi suci dapat menyiksa Lu Ming. Namun, mereka tidak menyangka Lu Ming akan benar-benar bersembunyi. Hal ini membuat mereka sangat kecewa. Tuan Muda Xingchen telah keluar. Seseorang berteriak. Beberapa orang keluar dari mansion. Rasi bintang suci mengenakan jubah merah meriah dan berjalan di tengah. Di sampingnya ada pasangan Parubaya. Mereka adalah orang tua konstelasi suci, penguasa keluarga Seng saat ini. Ada pria lain berusia 40-an. Dia tampan dan memiliki aura bermartabat. Dia adalah kakak laki-laki dari ibu Seng Xingchen, Paman Seng Xingchen. Dia datang dari istana utama Istana Surgawi Kaisar. Xingchen, pergilah ke keluargamu dan sambut pengantin wanita. Ayahmu, Paman, dan aku akan menunggumu di jamuan makan. Kata ibu dari konstelasi suci. Ya ibu, Seng Xingchen mengangguk. Kemudian, Ibu Saint Starlight dan yang lainnya terbang ke udara dan pergi ke alun-alun di distrik pertama. Adapun rasi suci itu menuju ke arah klanmu. Di paviliun keluargamu,
Mulan mengenakan jubah berwarna merah cerah, yang membuatnya tampak semakin menawan. Namun, alisnya berkerut rapat, dan tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya. Matanya lesu dan tampak sedikit kosong. Lu Ming, apa yang terjadi padamu? Mulan berkata dengan lembut. Mulan tahu betul bahwa Lu Ming telah pergi ke Sekte Penempaan Senjata. Setelah itu, berita kehancuran Sekte Penempa Senjata menyebar dan Lu Ming menghilang tanpa jejak. Mulan sangat khawatir Lu Ming akan mengalami kecelakaan. Dia tidak percaya rumor yang menyebar bahwa Lu Ming takut dengan konstelasi suci dan itulah mengapa dia bersembunyi dan tidak berani bertemu siapapun. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Lu Ming tumbuh dewasa. Dia sangat memahami Lu Ming. Dia tidak akan pernah bersembunyi hanya karena dia bukan tandingannya. Lan, kamu baik-baik saja. Sebuah suara tua terdengar dari belakang Mulan. Mulan berbalik dan melihat seorang lelaki tua. Dia memaksakan senyum di wajahnya. Kakek. Orang tua ini secara alami adalah Yan Lan. Sebagai kakek Mulan, tentu saja dia harus menghadiri pernikahannya. Yan Lan menghela nafas panjang saat melihat penampilan Mulan. Dia berharap Lu Ming akan menciptakan keajaiban. Sayangnya, Lu Ming menghilang tanpa jejak. Mulan telah menolak selama lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, dia harus menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai berdasarkan wasiat ayahnya. Mungkin ini adalah takdir. Nona Mulan, Tuan Muda Xingchen ada di sini untuk menyambut Anda. Seorang wanita muda masuk dan berkata. Wajah Mulan menunjukkan senyuman sedih. Beritahu Tuan Muda Xingchen bahwa aku akan segera pergi. Kata Mulan. Lu Ming, kamu di mana? Mulan melihat keluar jendela dan menghela nafas panjang. Dia kemudian berbalik dan melangkah keluar pintu. Bab 600 akhirnya tiba. Yan Kuangtu membawa serta Lu Ming saat mereka melintasi ruang angkasa lebih dari 20 kali. Huala. Ketika cahaya ke-27 menyinari mata Lu Ming, Yan Kuangtu berhenti. Dia tidak melanjutkan perjalanan melalui luar angkasa. Di sini, suara Yan Kuangtu yang sedikit rumit terdengar saat dia melihat ke arah timur. 100 mil jauhnya, sebuah kota yang gelap gulita berdiri tegak, seolah-olah telah mengalami perjalanan waktu. Itu adalah kota Tianxuan. Mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Mereka akhirnya sampai di kota Tianxuan. Di saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Bepergian melalui luar angkasa terlalu cepat. Ada 16 domain besar antara domain Hong dan domain Tianxuan, dan banyak di antaranya lebih besar dari domain Tianxuan. Dan sekarang, mereka telah tiba. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Lu Ming, aku tidak akan pergi ke kota Tianxuan bersamamu. Saya akan pergi ke kota kuno yang tandus untuk memeriksa situasinya. Kata Yan Kuangtu. Senior Yan, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya menghancurkan formasi teleportasi domain di domain Grand. Kamu tidak akan bisa kembali, jadi tentu saja aku harus membawamu kembali. Yan Kuangtu tertawa. Senior, kalau begitu aku pergi dulu. Lu Ming sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Tianxuan. Pergi. Yan Kuangtu menyesap anggur dan melambaikan tangannya. Lu Ming berbalik dan menuju kota Tianxuan. Tidak mudah untuk pergi ke kota Tianxuan. Anak ini kemungkinan besar akan rugi jika pergi. Yan Kuangtu bergumam. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya terbang ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming tidak bisa merasakannya sama sekali. Sambil tersenyum tipis, sosok Yan Kuangtu bergerak dan menghilang tanpa jejak. Dandan, tuliskan prasasti ledakan esensi sejati untukku. Lu Ming berkata pada Dandan. Kali ini, dia harus menang melawan konstelasi suci. Dia tidak bisa kalah. Lu Ming harus bersiap sepenuhnya. Baiklah, dia mulai menulis prasasti pada Lu Ming. Kali ini, dia benar-benar berhasil pada percobaan pertama. Lu Ming merasakan inti esensialnya melonjak dan tubuhnya dipenuhi energi. Jarak 100 mil ditempuh dalam sekejap mata. Lu Ming mendarat di gerbang kota dan masuk. Begitu dia memasuki gerbang kota, dia merasa ada yang tidak beres. Di mana-mana dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni, dan suasananya sangat gembira. Ekspresi Lu Ming berubah ketika dia mengetahuinya. Hari ini adalah hari di mana Mulan dan Bintang Suci menikah. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Lu Ming bergegas ke alun-alun.
Alun-alun itu dipenuhi tamu. Di bagian atas alun-alun, Mutian dan yang lainnya duduk di satu sisi, sementara orang tua dan tetua konstelasi suci duduk di sisi lain. Pengantin telah tiba, sebuah suara terdengar, dan mata semua orang beralih ke sisi kiri alun-alun. Di sana, dua sosok berjalan mendekat. Mereka adalah Bintang Suci dan Mulan. Ada senyum tipis di wajah konstelasi suci, sementara wajah Mulan sama sekali tidak tersenyum. Dia setenang air yang tenang. Keduanya melangkah ke tengah alun-alun. Pernikahan seorang seniman bela diri berbeda dari pernikahan orang normal. Orang biasa perlu tunduk pada langit dan bumi, namun seniman bela diri tidak. Budidaya seni bela diri selalu menjadi hal yang menantang surga. Kalau tidak, tidak akan ada kesengsaraan petir ketika dia menerobos ke ranah raja bela diri. Oleh karena itu, ketika ahli bela diri menikah, mereka tidak akan menyembah langit dan bumi. Selama mereka berlutut dan memberi hormat kepada sesepuh dan leluhur mereka, penduduk istana surgawi di Tian masih punya satu hal lagi untuk didoakan, yaitu berdoa kepada Kaisar bela diri di Yi. Setelah langkah-langkah ini selesai, itu akan dianggap sebagai pernikahan resmi. Baiklah, sekarang pengantin baru akan berlutut dan memberi hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kedua belah pihak. Sebuah suara terdengar. Tunggu. Saat Mulan hendak bersujud kepada para tetua dari kedua belah pihak di Bintang Suci, sebuah suara bergema di seluruh tempat. Semua orang terkejut. Siapa yang berani mengganggu upacara pernikahan antara Mulan dan konstelasi suci? Apakah mereka tidak ingin hidup? Namun, beberapa orang berbeda. Ketika mereka mendengar suara ini, tubuh mereka gemetar. Tubuh halus Mulan gemetar saat mendengar suara itu. Dia berbalik tiba-tiba dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Demikian pula, Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga mengikuti. Ekspresi mereka mula-mula berubah, dan kemudian menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Sebaliknya, orang-orang di keluarga Seng tampak murung. Saat ini, mata semua orang tertuju pada sumber suara. Seorang pria muda sedang berjalan menuju alun-alun, selangkah demi selangkah. Luming, ini Luming. Tiba-tiba seseorang berteriak. Itu benar-benar dia. Bukankah dia bersembunyi? Kenapa kamu muncul sekarang? Tidak mungkin dia tidak tega meninggalkan Nona Mulan di saat kritis, jadi dia menguatkan hatinya dan lari, kan? Itu mungkin. Setengah tahun yang lalu, ketika Luming menantang konstelasi suci, semua orang mengira dia menantang konstelasi suci karena Mulan. Mereka semua mengira Luming tertarik padanya. Sekarang setelah hal itu muncul, banyak orang secara alami akan berpikir ke arah ini. Luming, dia akhirnya sampai di sini. Mu Xiuyuan bergumam, matanya dipenuhi antisipasi. Luming. Mulan memandang Luming. Pada saat ini, Mulan tampak penuh energi. Matanya bersinar. Luming. Bintang suci bergumam, matanya setenang sumur kuno. Luming tidak dapat menyebabkan fluktuasi apapun pada dirinya. Luming. Seng Yao dan orang lain yang memiliki dendam terhadap Luming memandangnya dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Anak ini adalah Luming. Apa yang dia coba lakukan? Mengganggu pernikahan. Kamu sedang mencari kematian. Mu Yi berteriak dengan dingin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Luming berjalan menuju Mulan dan konstelasi suci selangkah demi selangkah. Lalu, dia berdiri lebih dari 10 meter di depan mereka. Kakak senior Mulan, sudah lama tidak bertemu. Luming tersenyum tipis. Aku tahu kamu akan datang, nak. Mulan juga tersenyum. Senyumannya bahkan lebih bersinar dan menawan dari sekuntum bunga, membuat banyak anak muda menjadi linglung sejenak. Kakak senior Mulan, kita akan menyusul nanti. Saat ini, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Luming tersenyum dan melihat ke konstelasi suci, setengah tahun telah berlalu di konstelasi suci. Ayo bertempur. Beraninya kamu. Siapa kecil ini? Beraninya dia mengganggu pernikahan konstelasi. Dia mendekati kematian. Teman-teman, bunuh dia. Di platform yang tinggi, mata Ibu Sein Xingchen bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak. Ya, dua pria parubaya bergegas keluar dan menyerang Luming dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dua aura menakutkan terpancar dari keduanya. Alam Raja Bela Diri tingkat 9. Kedua pria kekar itu sama-sama ahli alam Raja Bela Diri tingkat 9, tokoh teratas di antara tingkatan raja di tingkat atas. Kecil, berlututlah. Kedua pria kekar itu berlari di tanah seperti dua binatang buas raksasa, menyebabkan bumi bergemuruh.
Keduanya langsung bergegas ke sisi Luming, satu di kiri dan satu di kanan, dan menggenggam bahu Luming. Bintang suci tidak bergerak, tapi Mulan berseru, "Luming, hati-hati." Namun, Luming tidak bergerak. Dia tampak ketakutan konyol. Bang! Bang! Kedua pria kekar itu meraih bahu Luming dengan tepat dan meraih salah satu lengannya dengan tangan lainnya. Hehe, kamu ingin menantang bintang suci hanya dengan sedikit kekuatan ini. Sungguh mimpi yang bodoh. Mu Yi segera mencibir. Bocah ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang-orang dari kemuliaan suci juga mencibir. Namun saat berikutnya, mereka tidak bisa lagi tertawa. Berlutut, kedua pria kekar itu berteriak dan inti esensial mereka meledak. Mereka meraih bahu Luming dan menekannya. Namun, postur Luming lurus, seperti gunung dewa kuno, berdiri di tanah tanpa bergerak sedikitpun. Bab 601 menekanmu dalam 3 gerakan. Ekspresi kedua pria kekar itu berubah, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Berlutut. Kedua pria kekar itu mengeluarkan suara ledakan lagi. Tubuh mereka diliputi cahaya merah darah, dan bahkan garis keturunan mereka telah meletus. Esensi vital yang kuat menyatu dengan keinginan langit dan bumi dan menekan ke arah Luming. Namun, Luming tetap tidak bergerak. Wajah kedua pria bertubuh besar itu memerah. Wajah sebagian besar orang berubah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu ingin bermain game? Mu Zeng tersenyum tipis dan menatap Mu Yi. Wajah Mu Yi menjadi gelap. Menarik. Mu Tian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Kecil ini, ibunya di kota bintang suci mengertakkan gigi, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Orang-orang yang memiliki kemuliaan suci tercengang. Rasi bintang suci, apakah ini pertempuran yang kamu janjikan padaku? Luming memandang konstelasi suci dengan jijik. Kamu ingin melawanku? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Kata konstelasi suci dengan tenang. Apakah begitu? Luming tersenyum tipis. Inti esensialnya tiba-tiba meledak dan dia melambaikan tangannya. Bang! Kedua pria kekar itu diangkat dan dibanting satu sama lain. Serangkaian suara berderak terdengar, dan kedua pria kekar itu menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak pelindung tulang mereka yang rusak. Luming mengayunkan tangannya dan tubuh kedua pria kekar itu terlempar ratusan meter jauhnya seperti dua genangan lumpur. Mereka tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Wajah banyak orang berubah. Kedua pria kekar itu sama-sama berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 9. Di wilayah Tianxuan, mereka jelas merupakan ahli dan penguasa terbaik. Namun, di tangan Luming, mereka tampak sangat lemah dan tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam waktu setengah tahun, Luming benar-benar telah berkembang ke tahap ini. Bukankah itu terlalu menakutkan? Sedikit kejutan juga melintas di mata konstelasi suci. Hahaha, anak ini tidak buruk. Dia layak menjadi seseorang dari timur. Mu Zeng tertawa. Sebelumnya, dia telah diejek oleh Mu Yi. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia merasa sangat bangga. Aku baru mengalahkan 2 penggarap ranah Raja Bela Diri LV 9 tahap awal. Terlebih lagi, keduanya tertangkap basah dan bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela diri apapun. Apa yang bisa dibanggakan? Dibandingkan dengan bintang suci, saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya darinya. Wajah Mu Yi gelap dan dia mendengus dingin. Dia hanya prajurit kerajaan bela diri LV 9 awal. Hehe, standar kakak kedua sangat tinggi. Kamu bahkan tidak menganggap serius Raja Bela Diri LV 9. Mu Zeng berkata sambil tersenyum. Kali ini, wajah Mu Yi menjadi gelap dan dia tidak berbicara. Dan sekarang, Luming menatap konstelasi suci dan hanya mengucapkan 3 kata, tapi itu membuat segalanya menjadi jelas. Bukankah konstelasi suci ingin melihat apakah dia memenuhi syarat? Bagaimana dengan sekarang? Terlalu lemah. Balasan konstelasi suci hanya 2 kata, namun menunjukkan keyakinan yang besar. Kamu menghindari pertempuran. Mata Luming berbinar saat dia menatap bintang suci. Sungguh sebuah lelucon, kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan Muda Xing Chen. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus melewatiku dulu. Cibiran dingin terdengar saat sesosok tubuh melangkah ke udara dan berjalan di udara sebelum muncul di alun-alun. Hati semua orang bergetar. Tidak perlu menjelaskan apa artinya berjalan di udara di kota Tianxuan. Itu adalah kemuliaan suci.
Dia akan bergerak. Dia adalah tetua dari sub-istana Tianxuan. Itu normal. Lu Ming ingin menantang konstelasi suci hari ini. Dia harus membuktikan dirinya dengan kemampuannya sendiri. Banyak orang yang berbisik-bisik di sekitar. Banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang datang dari tempat lain di wilayah Tianxuan. Mereka belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Pada saat ini, mereka dengan penuh rasa ingin tahu menilai pemuda yang luar biasa ini. Sudah beberapa tahun sejak generasi muda di wilayah Tianxuan menantang konstelasi suci. Mata Lu Ming tertuju pada kemuliaan suci, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, ini waktunya menyelesaikan masalahmu. Selesaikan akun dengan saya, kecil. Aku sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri tersebut." Cahaya suci mencibir dan melangkah maju. Ledakan. Aura Raja tingkat puncak meledak seperti lautan luas. Tubuh Seng Yao juga melayang di udara. Dia menatap Lu Ming dan berkata, 10 gerakan, aku akan menekanmu dalam 10 gerakan. Jika aku tidak bisa menekanmu dalam 10 gerakan, aku akan mengaku kalah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengulurkan 3 jarinya. Seng Yao tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Ada apa? Jika kamu tidak percaya diri, mungkinkah kamu hanya bisa menahan 3 gerakanku?" "Tidak." Lu Ming menggelengkan kepalanya lagi, 3 gerakan. "Maksudku, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 langkah. Kalau tidak, aku akan mengaku kalah dan pergi." Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat itu mendidih. Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia bisa menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Bagaimana mungkin? Gila? Dia benar-benar gila. Hehe, kukira dia tokoh papan atas, tapi ternyata dia hanya pemarah dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia tahu apa yang dimaksud dengan tingkatan raja tingkat puncak? Petik 2. Mu Yi mencibir. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sedikit bingung. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Di platform tinggi, Paman Mutian dan Seng Xingchen, ayah Seng Xingchen, dan kepala keluarga Seng saat ini, Seng Chang, juga sedikit menggelengkan kepala. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kultivasi Lu Ming berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Mungkinkah Raja Bela Diri LV9 mengalahkan Raja Puncak dalam 3 gerakan? Kamu, menekanku dalam 3 gerakan. Hahaha. Seng Yao tertawa liar seolah dia mendengar sesuatu yang lucu. Namun saat berikutnya, dia tidak bisa lagi tertawa. Tubuh Lu Ming sepertinya kehilangan beratnya. Dia melayang di udara dan terbang ke posisi yang sama dengan kemuliaan suci, berdiri di seberangnya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Dia melayang di udara. Dia melayang di kota Tianxuan. Mungkinkah Lu Ming telah menembus tingkat raja tingkat puncak? Petik 2. Seseorang berteriak kaget. Tidak, itu adalah Raja Bela Diri LV9 puncak. Lu Ming telah memahami keinginan angin, itulah sebabnya dia bisa terbang. Namun, kekuatan tempurnya mungkin mendekati puncak Raja Bela Diri LV9. Sulit dipercaya, dia benar-benar bisa bertarung melawan Raja tingkat puncak. Sudah berapa lama? Dia masih sangat muda. Semua orang yang hadir terkejut. Mu Yi tercengang, sementara Mu Zeng dan Mu Xiuyuan tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Di alun-alun, konstelasi suci mengangkat alis untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Namun, dia hanya tertarik pada hal itu. Dia masih percaya diri. Namun, wajah cahaya suci benar-benar muram. Lu Ming sebenarnya bisa melayang di langit di atas kota Tianxuan. Bisa dibilang, Lu Ming sudah berada di level yang sama dengannya. Buat perubahan Anda. Gunakan keahlian unik terkuat Anda. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Kata Lu Ming. Suaranya tenang namun penuh percaya diri. Arogan. Menyerang. Teriak cahaya suci, dan auranya meledak. Dia tiba-tiba menyerang. Tangan besar yang menyala-nyala, seluruhnya dibentuk oleh pedang Qi yang menyala-nyala, memiliki panjang dan lebar beberapa meter. Itu sangat kuat saat menghantam Lu Ming. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan lingkaran api yang menyilaukan keluar. Itu berkembang pesat dan diameternya menjadi beberapa meter. Itu dipenuhi dengan api merah dan membombardir Lu Ming. Kedua serangan itu sekuat kilat, dan ruangan itu mendidih karena panas. Di bawah,
Lebih dari selusin tetua istana surgawi surga Empyrean melambaikan tangan mereka, dan asal-muasal yang sebenarnya menyebar, membentuk penghalang asal yang sebenarnya yang mengisolasi area di bawah. Bab 602 Menyalahgunakan Kemuliaan Suci. Segera setelah kemuliaan suci diluncurkan, ia menampilkan serangan yang menggelegar, berharap untuk menekan Lu Ming dalam satu pukulan. Trik kecil. Pergi. Lu Ming berteriak. Kilatan tombak keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Bang! Telapak tangan api raksasa dari kemuliaan suci itu langsung dihancurkan oleh pancaran cahaya tombak. Bas! Lu Ming membubung ke langit dan mengayunkan tombaknya ke cincin besar itu. Dentang! Cincin besar itu terus bergetar, dan api merah hampir tersebar. Cincin itu mengeluarkan suara retak, dan sebuah lubang terbuka, terbang jauh. Puci! Wajah cahaya suci menjadi pucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah, mundur dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya suci menjerit ngeri di dalam hatinya. Sungguh sulit dipercaya. Dua gerakan yang dia gunakan hampir seluruh kekuatannya dengan mudah dimentahkan oleh Lu Ming. Apalagi dia terluka oleh cincin itu. Kekuatan tempur seperti itu sungguh menakutkan. Menekan. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Sosoknya bergegas menuju kemuliaan suci seperti kilat. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengayunkan tombaknya. Cahaya suci meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia hampir berubah menjadi manusia api dan memberikan pukulan paling kuat. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah sinar tombak Lu Ming, semua serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Cahaya tombak besar langsung mengenai cahaya suci. Kecemerlangan suci menjerit dan terbang ke bawah. Berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya dan pitaki primordial digulung, membungkus cahaya suci dan menghentikannya agar tidak jatuh. Kemudian, tubuh Lu Ming jatuh dan kakinya menginjak wajah lama dari kemuliaan suci. Tendangan ini berisi kekuatan langkah menghentak 9 naga surga. Tidak, cahaya suci meraung. Namun, pada saat berikutnya, kaki Lu Ming dengan akurat mendarat di wajah kemuliaan suci. Tubuh kemuliaan suci itu seperti meteorit, jatuh dengan cepat dan deras ke perisai inti penting di bawah. Ledakan yang memekakkan telinga, disertai derit darah yang mengental dan suara patah tulang, bergema di seluruh area. Kemudian, semua orang melihat Seng Yao terbaring di perisai esensi sejati seperti anjing tua yang mati, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Apalagi di bagian wajahnya, terdapat bekas sepatu bening yang hampir meratakan wajah lamanya. Kak, semua orang tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. 3 gerakan, itu benar-benar 3 gerakan. Termasuk tendangan terakhir, tepat 3 gerakan. 3 gerakan. Lu Ming benar-benar telah menekan cahaya suci dalam 3 gerakan. Dia bahkan telah mengalahkan kecemerlangan suci hingga setengah mati. Ini, di platform tinggi, Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan juga tercengang. Meskipun mereka berharap Lu Ming akan menang, mereka tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lu Ming baru berada di alam Raja Bela Diri tingkat keempat setengah tahun yang lalu. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk menjadi raja tahap akhir dalam waktu setengah tahun, apalagi raja tingkat puncak. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa Lu Ming tidak hanya menang, tetapi dia juga menang dengan begitu bersih dan dengan cara yang menyenangkan. Anak nakal ini, anak nakal ini. Mu Zeng terus bergumam dengan suara rendah. Dia sangat bersemangat. Berapa lama yang lalu? 1,5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja memasuki istana surga Empyrean, dia bahkan belum mencapai kerajaan setengah langkah. Dalam waktu 1,5 tahun yang singkat, Lu Ming telah mencapai puncak kerajaan raja. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Belum pernah ada keajaiban seperti ini dalam sejarah wilayah Tianshuan. Di samping Mu Zeng, mulut Mu Yi terbuka lebar. Dia tercengang dan wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Di bawah alun-alun, Mulan menatap sosok muda di langit dengan penuh kegembiraan. Dalam hatinya, gambaran masa lalu terus berkelebat. Pria muda di kota angin yang berapi-api, pria muda yang membutuhkan perlindungannya pada saat itu, telah menempuh jalannya sendiri seiring berjalannya waktu. Dia tidak hanya jauh melampaui dirinya, tetapi dia juga telah menjadi ahli terkemuka di wilayah Tianshuan. Dia telah menjadi gunung yang bisa melindunginya dari angin dan hujan, melindunginya. Setengah tahun yang lalu, ketika Lu Ming menantang konstelasi suci, Mulan tahu bahwa dia melakukannya untuknya. Setelah itu, Lu Ming menghilang selama setengah tahun.
Setengah tahun kemudian, saat dia akan menikah, Lu Ming muncul lagi. Dia berdiri di depannya dengan dominan dan memblokir segalanya untuknya. Saat ini, matanya basah. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Lu Ming berjalan turun dan muncul di depan Seng Xingchen. Dan sekarang, itu masih kalimat yang sama. Sekarang, apakah dia berhak berdiri di depan bintang suci? Tatapan semua orang mengikuti tubuh Lu Ming saat dia bergerak. Di keluarga Seng, para pemuda yang memiliki dendam dengan Lu Ming dan bahkan bertengkar dengannya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Ada keterkejutan, kengerian, ketidakpercayaan, dan rasa hormat. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Lu Ming masih bersaing dengan mereka. Tapi lebih dari setengah tahun kemudian, Lu Ming telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Dia sudah mampu berdiri di depan bintang suci. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Memikirkan hal ini, para pahlawan keluarga Seng menjadi sedih. Banyak orang sebelumnya menyimpulkan bahwa Lu Ming bersembunyi karena ketakutan. Saat ini, mereka sangat malu hingga wajah mereka memerah. Lu Ming tidak bersembunyi karena takut. Dia mungkin sedang berkultivasi di suatu tempat. Di platform tinggi, mata Paman Mutian, Seng Chang, dan Seng Xingchen sedikit berkedip saat mereka menilai Lu Ming dengan serius. Jelas, mereka akhirnya mengakui kekuatan tempur Lu Ming dan serius melakukannya. Konstelasi suci itu tenang sejak awal, tapi sekarang, seolah-olah ada bintang yang bersinar di matanya, terang dan mempesona. Tidak buruk, rasi bintang suci berbicara. Ayo bertarung di udara, kata Lu Ming. Lalu, dia naik ke udara dan muncul di langit. Bintang suci memancarkan sinar cahaya bintang dan naik ke langit juga. Itu muncul di langit, menghadap Lu Ming. Saat ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Mereka menatap dua sosok muda di langit dengan mata terbelalak. Apakah Lu Ming dan konstelasi suci akhirnya akan bertarung? Setengah tahun yang lalu, tantangan Lu Ming terhadap konstelasi Sein telah menyebar ke seluruh kota Tianshuan. Beberapa orang hanya tertawa ketika mendengarnya. Mereka mengira itu hanya lelucon. Meskipun itu bukan lelucon, mustahil bagi Lu Ming untuk benar-benar menantang konstelasi suci. Dia terlalu jauh dan tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Bahkan jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan satu sisi. Rasi bintang suci mungkin mampu menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Namun, sekarang, tidak ada yang mengira bahwa konstelasi suci dapat menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Lu Ming baru saja menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan konstelasi suci. Beberapa orang bahkan mulai mengkhawatirkan bintang suci. Setengah tahun yang lalu, konstelasi suci telah berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Pada saat itu, kekuatan pertempuran konstelasi suci dikatakan tidak lebih lemah dari kekuatan Raja Puncak. Namun, Lu Ming tidak lebih lemah dari Raja tingkat puncak. Dia telah menekan Raja tingkat puncak dalam 3 gerakan. Apakah bintang suci berhasil menembus tingkat puncak Raja? Jika dia tidak menerobos, apakah dia akan menjadi tandingan Lu Ming? Semua orang menatapnya. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Setengah tahun yang lalu, Anda mungkin bisa melawan saya. Namun kini, hasilnya tidak akan berubah. Ledakan. Begitu suara konstelasi suci jatuh, pilar besar cahaya bintang keluar dari tubuh konstelasi suci, mencapai langit dan menuju kehampaan yang tak berujung. Aura yang kuat memenuhi udara. Raja tingkat puncak.